Halo, perkenalkan nama aku Sarah Marietta Christy, tapi biasanya dipanggil Ici. Usiaku sekarang 23 tahun. Aku mahasiswi S2 di salah satu universitas negeri di Indonesia. Jurusannya di Magister Manajemen. Terus aku di sini sebagai founder ataupun owner dari Kelana Farming. Jadi Kelana Farming ini berdiri sejak tahun 2020, bertahun lalu, baru 1 tahun. Dan kita di sini aku di sini nggak cuman sendiri, tapi bertiga. Ada 2 orang lain temanku. Yang pertama ada Rafael Arya, dia sebagai Chief Operation di sini, dan satunya lagi adalah Adi Prasetyo, dia sebagai Chief Financial Management di sini. Jadi untuk saat ini Kelana Farming lagi fokus di budidaya ikan lele ini khususnya karena permintaannya masih terus menambah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk jenis ikan lain bukannya kita belum mau gitu, tapi memang untuk saat ini nggak dulu karena ya itu tadi kita masih fokus untuk memenuhi permintaan. Dan di sini kita nggak cuman pembesaran aja, tapi kita juga ada pembenihan sama pendederan ikan lele kayak gitu. Nah, jadi latar belakang menekuni bisnis ini itu dulu yang pertama karena aku dulu S1-nya itu di perikanan UGM gitu kan. Terus waktu SKS magang, jadi kan kita disuruh pergi ke beberapa perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah, waktu magang itu dulu aku ke salah satu perusahaan, tapi dia ikan nila gitu kan. Melihat prosesnya, ternyata sebenarnya perikanan ini salah satu bisnis yang menurut aku cukup potensial juga gitu, karena pertama pesaingnya belum banyak, kedua kayaknya kok teman-teman sejawat pun juga masih kurang gitu kan yang menekuni di bidang budidaya gitu. Terus kalau misalnya kenapa ikan lele, dulu aku juga pernah sempet nih magang di tempat budidaya ikan lele, itu di Balai kalau nggak salah. Jadi waktu itu ngeliat prosesnya, terus dari dia pembenihan sampai dia proses pembesaran, sampai aku ikut proses pemasarannya, aku juga cukup tertarik kayak gitu kan. Dan karena emang aku dasarnya suka bisnis juga, jadi kayaknya bisa deh bisnisin sesuatu yang emang aku udah pernah belajar gitu sebelumnya. Dan aku udah belajar perikanan kan 4 tahun, jadi ya adalah lumayan gitu kan ilmunya kalau misalnya kita mau menekuni bisnis ini gitu. Nah, kalau ikan lele itu karena dia kan mau maintenance ya, jadi untuk pemula-pemula kayak aku gini itu bisa banget. Tapi kalau untuk ikan lainnya misalnya kayak nila, gurami, ataupun patin, sebenarnya itu sama juga sih, bisa juga. Cuman mungkin ya biayanya itu mungkin lebih besar daripada kita budidaya ikan lele gitu. Jadi untuk awal-awal dulu aku pakainya ikan lele. Dan dulu kolamku tuh juga nggak sebanyak ini gitu. Dulu kolamku tuh cuma di atas, waktu R&D pertama itu cuma pakai 6 kolam terpal biasa kotak. Terus pinggirannya kita tuh cuma pakai bambu. Kalau sekarang kan kita udah pakai besi gini-gini ya yang kuat. Jadi ya sejarahnya pun juga learning by doing gitu loh. Jadi apa yang udah ada di kampus, materi-materi yang diberikan sama dosen itu nggak 100% tuh valid gitu pas waktu di lapangan ternyata. Jadi waktu itu benar-benar terinspirasi dari magang sih kalau aku sendiri. Terus akhirnya terpikir buat bikin bisnis ini. Dan tadinya untuk masalah kendala, kita kan juga ada masalah kendala modal gitu kan. Nah makanya waktu itu juga aku pakai investor. Nah investornya itu waktu itu aku bikin skemanya, aku bikin proposalnya, terus pokoknya semuanya aku bikin sampai akhirnya aku propose ke beberapa orang gitu kan, dan sekarang terbentuk
suatu usaha yang lebih besar gitu. Jadi kita scale up dari yang tadinya 6 kolam sekarang ada ya segini lah kayak gitu. Dan ini memang fokusnya masih untuk ikan lele. Tapi ya berharap kedepannya bisa ikan-ikan lainnya juga. Kalau bisa ya sampai ikan laut juga bisa gitu. Kalau buat cara budidayanya mungkin di sini aku bakal jelasin singkat aja kali ya. Yang pertama itu mungkin kita persiapan kolam kayak gitu kan. Jadi kita bangun kolamnya dulu nih. Nah, kolam itu kita bisa pakai macam-macam. Yang pertama kita bisa pakai kolam terpal, atau kita bisa pakai kolam tanah, ataupun kita bisa pakai kolam semen. Nah, di sini kalau aku pakainya memang kolam terpal. Kenapa? Karena lebih mudah gitu kan bikinnya daripada pakai kolam semen. Dari segi biaya pun juga lebih murah daripada pakai kolam semen. Nah, terus kalau misalnya kolam terpal pun juga itu secara suhu tuh lebih mudah dikontrolnya gitu daripada kalau misalnya pakai kolam semen. Nah, terus cara budidayanya itu pertama kita persiapan kolam dulu nih yang pertama. Jadi sebelum ikan masuk, ini aku berbicaranya dalam lingkup pembesaran ikan lele ya. Jadi kolam ikan itu yang pertama kita siapin airnya kira-kira 4 hari. Kalau di Kelana Farming kita nggak kasih apa-apa, probiotik, apapun itu nggak ada. Cuman bener-bener air kita taruh di kolam selama 4 hari, baru setelah itu benihnya kita masukkan. Di sini kita pakai benih ukuran 7-9 cm gitu ya. Masuk ke kolam setelah 4 hari, terus untuk perawatannya setiap 4 hari sekali itu kita turunin air yang ada di kolam itu sebesar 30%. Kita ganti, istilahnya kayak kita sifon lah. Jadi 30% diturunkan, kita ganti dengan air baru. Nah, di sini airnya itu aku pakai apa? Aku pakai air sungai karena di sini sumber airnya itu sangat melimpah gitu ya di daerah aku ini. Jadi aku pakai langsung dari air sungai, aku nggak pakai air sumur. Dan air sungai itu kandungan bahan organiknya tuh udah banyak. Jadi aku di sini nggak pakai yang namanya prebiotik maupun yang lain-lain untuk menumbuhkan kayak plankton yang ada di dalam air gitu kan. Jadi pakan alaminya itu udah ada dari bahan organik yang ada di air sungai itu tadi kayak gitu. Itu baru proses setelah pembenihan ya sama perawatannya tadi. Masuk benih sama perawatannya. Terus kalau misalnya untuk makan, kita sehari kasihnya 2 kali, di pagi hari sama di siang hari. Untuk malam hari kita nggak ngasih makan. Karena kenapa? Karena walaupun dibilangnya lele itu nokturnal yang makan di malam hari, tapi pada nyatanya, ini kita bicara lapangan ya, di sini itu ikan-ikannya lebih mau makan kalau misalnya lebih ada cahayanya gitu. Jadi pada saat pagi hari maupun siang hari kayak gitu. Dan sisa pakannya itu kalau misalnya pagi sama siang hari itu lebih habis gitu loh. Jadi kayak pakan yang diberikan itu habis sampai semuanya. Tapi kalau misalnya malam itu biasanya kayak pas waktu kita sifon paginya sebelum pemberian makan, itu tuh kayak ada coklat-coklat sisa pakan yang semalam ada itu nggak termakan ya gitu ya. Dan sisa-sisa pakan yang nggak termakan itu kan bisa menimbulkan amonia, bau pada kolam. Jadi kayak itu risky juga ya buat pertumbuhan ikan lele. Jadi kayak kita prefer pemberian pakannya itu pagi sama siang hari. Udah prosesnya itu kurang lebih selama 3 bulan di Kelana Farming. Untuk pakan peletnya kita pakai 2. Yang pertama kita pakai min 2 langsung di ukuran 79 sama min 3 ketika sudah 2 bulan lebih usianya. Nah, untuk pemberian pakannya sendiri kita biasanya bibis. Nah, di sini baru aku pakai EM4 sama molase. Atau ini juga bisa diganti dengan probiotik lain. Biasanya perbandingannya untuk per 1 kilo pakan itu kita pakai 1 tutup botol molase sama 1 tutup botol EM4 yang kecil banget itu terus nanti ditambah 1 gelas 250 ml botol aqua yang kecil itu, yang aqua gelas. Kayak gitu. Jadi pakan tadi itu dibibis dulu sebelum diberikan ke ikan-ikannya. Nah, ini kenapa sih kalau dibibis dulu? Jadi
supaya makanan-makanannya ini tadi tuh hancur dulu gitu loh. Jadi nggak langsung kayak keras kalau dimakan sama ikan. Jadi mengurangi penyebab timbulnya radang usus pada ikan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kalau udah 3 bulan sampai ukuran konsumsi. Nah, ukuran konsumsi itu ukurannya biasanya kalau di sini 7 sampai 8. Jadi 1 kilo isinya 7 atau 8. Nah, baru nanti kita angkat, kita jual kayak gitu. Nah, sebelum panen biasanya kita puasakan dulu 1 hari supaya waktu proses pengangkutan ikan ini nggak mengeluarkan feses atau penyusutan bobot. Nah, jadi penyusutan bobot itu sering kali terjadi memang teman-teman, karena kan yang namanya ikan tuh mengeluarkan kotoran. Nah, untuk mengurangi itu, jadi kita memang harus puasakan dulu sehari sebelumnya. Seperti itu. Dan juga mengurangi dia stres dan juga mati saat dilakukannya distribusi atau pengangkutan ikan dari kolam ini menuju kepada konsumen. Kurang lebih kayak gitu sih budidayanya. Jadi kalau untuk jangkauan pasar itu baru sekitaran daerah DIY aja sih. Kurang lebih kayak gitu. Kalau sampai yang luar-luar tuh masih belum. Terus kalau misalnya ngirim itu paling kayak udah ada yang ngambil, biasanya udah ada yang ngambil, atau paling nggak kita nganter tuh paling restoran sini ada deket kayak gitu. Rumah makan pemancingan kayak gitu-gitu. Udah sih itu aja kalau buat pemasarannya. Nah, jadi kalau untuk peluangnya ke depan justru malah gede banget gitu ya peluangnya, karena kan perikanan sendiri itu kan salah satu sumber bahan pangan utama ya buat masyarakat gitu. Apalagi kayak budidaya ikan air tawar, air laut, itu menurut aku masih sangat profitable ya, karena tadi kita kan bahan pangan gitu kan. Jadi mau sampai kapanpun pangan bakal tetap diperlukan gitu. Mungkin pesannya untuk teman-teman muda, jangan banyak rebahan, 1. Kedua, main HP boleh, scroll HP boleh, tapi yang bermanfaat gitu kan. Nongkrong banyak main, silahkan, karena itu emang bener-bener dibutuhkan. Cari relasi sebanyak-banyaknya dan cari komunitas yang memang itu membangun gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya circle yang emang udah nggak membangun, tinggalin, cari yang lain gitu kan. Pokoknya jadilah yang produktif, berguna bagi bangsa dan negara, ya gitu kan. Terus pokoknya kalian udah mau ada berusaha dikit aja, itu kalian kayak udah maju banget dibandingkan orang-orang lain yang masih rebahan scroll TikTok maupun Instagram doang kayak gitu. Jadi semangat, tetap berkarya ya teman-teman. Jadi untuk info lebih lanjut kalian bisa buka di Instagramnya @kelana_farming, atau kita juga ada YouTube channel di Kelana Farming juga. Jangan lupa buat like, subscribe, dan turn on your notification buat di channel YK Fish Farm dan juga Kelana Farming. So see you! To be